أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ikhwah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan program kita bersama, yaitu program Petik yang merupakan singkatan dari pembacaan tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Insyaallah hari ini akan menjadi petik yang ke-34 dan kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat yang ke-11 dan 12 insyaallah taala. Dan cakupan pembahasan seperti biasa, yang pertama akan kita bahas dari segi ilmu shorof ilmu shorof, lalu ilmu nahwu yaitu i'rab, baru kita baca tafsirnya. Tapi untuk membersihkan waktu, kita langsung masuk ke pembahasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu, janganlah kalian membuat kerusakan, fil ardi, di muka bumi. Qalu, mereka berkata, innama, sesungguhnya, nahnu, kami, muslihun, adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala, ketahuilah innahum, sesungguhnya mereka, humul mufsiduna, adalah orang-orang yang berbuat kerusakan, walakin, akan tetapi, la yash'urun, mereka tidak merasa. Untuk ayat 11 kita bahas dari segi ilmu shorof terlebih dahulu. Di sini ada beberapa kata yang bisa kita bedah secara shorof secara tasrif. Yang pertama itu ada kata qila Qila ini sigohnya adalah sigoh fi'il madhi majhul fi'lun madhin majhul asalnya adalah qala yaqulu, binanya bina ajwaf bina ajwaf dari bab fa'ala yaf'ulu. Qala yaqulu qawlan qailun maqulun qul la taqul qila yuqalu, qala berkata. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada kata tufsidu la tufsidu. Nah, di sini sigonya fi'il nahi sigonya ke dalam ilmu shorof. La tufsidu ini sigo fi'ilnya nahi, sigo fi'il nahi la tufsidu. Lalu asal wazannya adalah af'ala yuf'ilu, af'ala yuf'ilu afsada yufsidu. Nah, ini
perlu kami sampaikan juga ya, asalnya af'ala itu mudhari'nya bukan yuf'ilu ya. Itu kan ada hamzahnya di awal, af'ala seharusnya yu'af'ilu gitu ya. Afsada yu'afsidu itu asalnya. Hanya karena untuk tahfif, untuk meringankan pelafalan, maka hamzahnya dibuang ya. Jadi af'ala tadinya yu'af'ilu menjadi yuf'ilu. Sama dengan afsada asalnya yu'afsidu ya. Makanya kenapa sih wazan af'ala itu kok fi'il amrnya af'il gitu. Padahal kan sebagaimana kita ketahui bahwa fi'il amr itu terbentuk dari fi'il mudhari gitu ya. Kenapa kok af'ala yuf'ilu tiba-tiba fi'il amrnya jadi af'il gitu ya. Ya itu tadi karena asalnya af'ala yu'af'ilu tuh aslinya. Maka fi'il amrnya af'il gitu ya. Tapi ini tambahan saja. Jadi la tufsidu ini dari kata afsada, dari wazan af'ala, yaitu afsada yufsidu ifsadan, mufsidun mufsadun, afsid la tufsid ya. Afsid la tufsid, ufsida yufsadu. Baik. Lalu ada kata qalu. Nah, ini qalu adalah sigoh. Qalu adalah sigoh fi'lun madin maklum. Ya, jadi kalau tadi kila adalah fi'il madi majhulnya, qalu ini fi'il madi maklumnya. Ya, asal wajannya tadi sama ya. Asal wajannya dari bab fa'ala yaf'ulu, dari bab aku. Lalu binanya bina ajwaf. Hakala. Innama nahnu muslihun. Nah, muslihun ini sigoh fa'il ya, sigoh fa'il dari aslaha yuslihu, yang aslinya aslaha yu aslihu. Nah, jadi wazannya sama dengan tufsidu ya, yang tadi ya, wazannya sama tuh, dari af'ala yuf'ilu, yang asalnya af'ala yu af'ilu ya. Muslihun tasrifnya aslaha yuslihu islahan, muslihun muslahun, aslih la tuslih ya. Aslih la tuslih, usliha yuslahu. Untuk ayat yang ke-12-nya dari segi sorof, nah ini ada kata al-mufsidun. Ya, ini mufsidun satu sigoh dengan tadi muslihunnya, itu sigoh fa'il dari afsada yufsidu ifsadan, mufsidun mufsadun, afsid la tufsid. Jadi mufsidun sigoh fa'il dengan jumlah jamak ya, jamak muzakkar. Lalu ada kata yash'urun ya. Yash'urun ini sigoh fi'lun mudhari'un maklum ya. Asal wazannya dari wazan fa'ala yaf'ulu, dari wazan aku ya. Adapun tasrifnya sya'ara yash'uru, syu'ur ya, syu'urun, sya'irun, masy'urun, us'ur la tash'ur ya. Syu'ira yush'aru, seperti itu ya. Nanti ada juga syairo ya. Hati-hati, ini ada yang mirip ya. Kalau syairo itu bisa bermakna yang memiliki rambut gitu ya, atau yang tumbuh rambutnya, syairo. Tapi di sini sya'ru ya. Nanti ada juga sya'ar yang penyair. Jadi ada beberapa wazan dengan masing-masing makna, tapi dengan huruf yang sama, shin, ain dan ro gitu ya. Tapi di sini yas'uru, sya'ru yas'uru, syu'ur ya, artinya merasa ya. Itu dari segi musharraf ya. Sekarang kita coba bahas dari segi ilmu nahwu ya. Di sini ada kata wa idza, wa di sini lil istinaf ya, untuk permulaan ya, atau bisa juga kita bilang atof dari kalimat sebelumnya ya, harfu atfin. Lalu idza di sini adalah zarf ya, zarfuz zaman lil mustaqbal ya. Idza ini nanti bisa punya banyak fungsi ya, di antaranya kayak harfu syarat ya,
huruf syarat. Tapi di sini berfungsi sebagai dzarf ya, karena bermakna apabila ya, apabila. Jadi di sini dzarfu zaman lil mustaqbal. Adapun qila di sini i'rabnya adalah fi'lun mabniun fi'lun madin mabniun lil majhuli mabniun alal fathi begitu ya. Fi'lun madin mabniun lil majhuli mabniun alal fathi. Lalu karena fi'il majhul maka wa naibul fa'il ya. Wa naibul fa'il dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya. Lalu lahum alam ini harfu jar ya. Wa hum di sini dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin majrurun bil lam gitu ya. Lalu ada kata la ya. La di sini la nahiyah ya. La nahiyah, la untuk melarang ya. Lalu tufsidu fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiyah ya. Wa alamatu jazmihi hadfun nun ya. Alamat jazmnya adalah menghilangkan huruf nun ya, asalnya kan tufsiduna gitu ya. Wal wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun ya. Jadi fa'ilnya yang waw itu ya. Fa'ilnya yang waw ya. Lalu ada kata fi di sini harfu jarin mabni ala sukun al-ardi majrurun bi fi ya. Majrurun bi fi. Lalu qalu fi'lun madin mabniun ala dhammi ya. Fi'lun madin mabniun ala dhammi litisalihi bil wawil jamaah ya. Jadi dia mabni dhammah. Kenapa? Karena terhubung dengan waw jamak ya. Wal wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun hakadha. Lalu innama dari dua kata inna dan ma. Inna adalah harfun nasikh ya, harfun nasikh, dan ma di sini az-zaidah ya, az-zaidah. Ma di sini apa ya, membatalkan amalnya inna gitu ya. Jadi inna seharusnya dia menasabkan isim dan merupakan khobarnya ya, innallaha azizun hakadha ya. Tapi karena ada ma di sini dibatalkan, jadi innama di sini jadi tidak berfungsi ya. Innanya jadi tidak beramal, tidak bisa beramal ya. Atau bisa kita bilang inna ini makfufah, sesuatu yang dibatasi, sedangkan ma-nya adalah kafah. Jadi bisa kita katakan innama ini kafah wa makfufah gitu ya. Yang membatasi dan yang dibatasi ya. Yang membatasi adalah ma, yang dibatasi adalah inna, dibatasi dari amilnya, dari amalnya. Lalu nahnu ya, nahnu sini dhamirun munfasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in mubtada'un katanya. Muslihuna khabarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu ya. Wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammi li'annahu jam'u mudzakkarin salimun hakala. Lalu ala innahum humul mufsidun walakin la yasurun. Ala di sini kita adalah harfu tanbih ya. Ala ini harfu tanbih ya, atau li istiftah juga bisa ya, untuk membuka kalimat. Harfu tanbih fungsinya yang menyadarkan gitu ya, seperti ha huwa, ha hiya gitu ya. Ini ala termasuk harfu tanbih. Lalu innahum, inna harfun nasih dan harfun nasbin mabniun al fathih, dan hum di sini adalah ismu inna ya, ismu inna, atau kita bilang dhamirun muttasilun mabniun al sukun fi mahalli nasbin ismu inna. Hum ya, hum di sini kita disebut bisa kita bilang sebagai dhamirul fasl ya, dhamirul faslin la mahallahu minal i'rab. Atau bisa juga kita bilang sebagai mubtada ya, mubtada atau dhamirul mufasil mabniun fi mahalli raf'in mubtadaun.
Al-mufsiduna khabarul mubtada'i, ya, marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu, ya, niyabatan an dhammah li'annahu jam'u mudzakkarin salim, ya. Kalau hum kita anggap sebagai mubtada, maka kita katakan wal jumlatu, ya, atau wal jumlatul ismiyah minal mubtada wa khabar fi mahalli raf'in khabaru inna, ya. Tapi kalau kita bilang hum tadi sebagai dhamir fasal la mahallahu min i'rab, maka al mufsidun di sini adalah khabar inna, ya. Seperti itu. Lalu waw di sini waw atof, ya, lakin di sini adalah harful istidrak, ya, mukhaffafah, harful istidrak al mukhaffafah. Al mukhaffafah maksudnya apa? Yang diringankan, ya, minas saqilah, ya, jadi ada lakinna, ya, dengan tasdid sakil, ada yang diringankan dengan lakin saja disukunkan, ya. Jadi ini adalah harful istidrak. Lalu la di sini adalah la nafiyatun, ya, la nafiyah mabni ala sukun. Yas'uruna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun, ya, wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Wal wawu dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'iluhu, ya, fa'ilnya dari yas'urun. Hakadha. Kita langsung masuk ke pembahasan tafsir, ya. Nah, ini tafsirnya insya Allah kita ringkas, ya, seperti biasa untuk mempersingkat pembahasannya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, ya. Qala as-Suddiyu fi tafsirihi an Abi Malikin wa an Abi Shalihin an Ibni Abbasin wa an Murrata at-Tabibi al-Hamdani an ibni Mas'udin wa an unasin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata As-Suddi dalam tafsirnya dari Abi Malik dari Abi Shalih, dari Ibnu Abbas dan dari Murrah at-Tabib al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud dan dari beberapa sahabat, ya, dan dari beberapa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud, ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, ya. Maksud dari ayat ini, qala, ia berkata, humul munafiquna, mereka itu yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang munafik, ya. Amma adapun makna la tufsidu fil ardi, ya, adapun makna janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, qala, ia berkata, al fasadu huwal kufru wal amalu bil maksiyati. Ia berkata, yang dimaksud dengan kerusakan dalam ayat ini adalah kekufuran dan perbuatan-perbuatan maksiat, ya. Wa qala Abu Ja'farin anir Rabi' bin Anas, ya, dan berkata Abu Ja'far dari Rabi' bin Anas an Abil Aliyah, dari Abu Aliyah, fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah ta'ala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, ya. Qala, ia berkata, yakni la ta'su fil ardi, janganlah, jadi maksud dari ayat ini adalah janganlah kalian bermaksiat kepada Allah di muka bumi, ya. Wa kana fasaduhum dzalika maksiatallahi, ya. Adapun kerusakan mereka itu maksudnya adalah maksiatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Li'annahu, oleh karenanya, man asallaha, barang siapa bermaksiat pada Allah, fil ardi, di muka bumi, au amaru bi maksiyatih, ya, atau memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, faqad afsada fil ardi, sungguh telah berbuat kerusakan di muka bumi. Li'anna solahal ardi was samai bita'ati, ya. Li'anna solahal ardi was samai bita'ati, karena baiknya bumi, ya,
dan langit ya adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadza qala Rabi bin Anas, dan beginilah apa yang disampaikan oleh Ar-Rabi bin Anas. Wa Qatadah ya, dan Qatadah. Nah, kita ringkas ya. Nah, wa hadzal ladzi qalahu Hasanun ya, Hasan Al-Basri, fa inna minal fasadi fil ardi, karena sungguhnya di antara kerusakan di muka bumi, ittikhadzal mu'mininal kafirina awliya'a ya, yaitu adanya orang-orang yang mengaku beriman ya, menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia ya, pemimpin atau pelindung atau penolong mereka gitu ya. Itu juga di antara bentuk kerusakan menurut Hasan Al-Basri, adanya orang-orang yang mengaku beriman yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pelindung atau penolong atau teman-teman setia ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir ya. Dan orang-orang yang kafir sebagian mereka itu menjadi penolong bagi sebagian yang lain ya, illa taf'aluhu, jika kalian tidak melakukan hal yang sama ya, yaitu saling menolong, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah di muka bumi, wa fasadun kabirun, dan kerusakan yang besar. Faqata Allahul muwalata ya, bainal mu'minina wal kafirin, maka Allah memutuskan atau meniadakan loyalitas ya, atau hubungan di antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul kafirina awliya'a, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia ya, sebagai pemimpin, penolong, pelindung ya, min dunil mu'minin ya, dari selain orang-orang yang beriman ya. Aturiduna antaj'alu lillahi alaikum sultanan mubinan ya, sultanan mubinan. Apakah engkau ingin menjadikan bagi Allah ya alasan yang nyata untuk menyiksa kalian ya, seperti itu ya. Jadi ini larangan kita menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia ya, pemimpin atau pelindung atau penolong ya, atau teman-teman setia begitu ya. Ini ancamannya cukup keras ya. Aturiduna antaj'alu lillahi alaikum sultanan mubina ya. Apakah kamu ingin menjadikan bagi Allah alasan yang nyata untuk menyiksa kita? Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali, sesungguhnya orang munafik itu berada di fid darkil asfal ya, di apa ya, di dasar ya, di dasar minan nari, dari api neraka ya, walan tajidalahum nasiro, dan kamu tidak akan mendapati bagi mereka seorang pun penolong ya. Fal munafiqu lamma kana dhahiruhul iman ya, adapun orang munafik ya, karena zohirnya menunjukkan keimanan ya, istabaha amruhu al mu'minin ya, sehingga dapat mengelabui orang-orang beriman gitu ya, dapat mengelabui orang-orang beriman, menyerupai orang beriman ya. Fakanal fasadu min jihatil munafiqi hasilun ya,
Oleh sebab itu kerusakan yang dihasilkan oleh orang-orang munafik itu lebih mudah ya, karena orang munafik itu menyerupai orang-orang yang beriman, orang beriman ya. Hasilun li'annahu huwallazi ghurral mu'minina ya biqaulihi alladzi la haqiqata lah ya, karena dia orang munafik adalah orang yang menipu orang-orang beriman dengan perkataannya yang la haqiqata ya, yang tidak sebenarnya gitu ya, yang tidak asli ya, yang menipu gitu ya. Jadi orang-orang munafik ini menipu orang-orang beriman dengan ucapannya yang tidak sebenarnya gitu ya. Wa walal kafirina 'alal mu'minin ya, wa walal kafirina 'alal mu'minin ya, dan berpihak kepada orang-orang kafir secara diam-diam ya, untuk memusuhi orang-orang beriman ya. Walau anna hustamarro ala halihil awal ya, jikalau ia tetap pada kondisi yang pertama, yaitu kondisi kekafiran, tidak berpura-pura beriman, lakana syarruhu akhaffa ya, lakana syarruhu akhaffa ya, niscaya kerusakan yang dia timbulkan itu lebih ringan ya. Kita mengikhlaskan perbuatan ya atau amal lillahi ya, kepada Allah, ikhlaskan Allah. Wa tatabaqo qauluhu wa amalahu ya, dan menyesuaikan antara ucapannya dengan perbuatannya, la aflaha wa anjaha ya, sungguh niscaya mereka akan beruntung dan berhasil, akan sukses ya. Walihadza qala ta'ala, oleh sebab itu Allah SWT berfirman ya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Maksud ayat ini adalah nuridu an nudaril fariqaini minal mu'minina wal kafirin ya, kami itu ingin menjadi penengah gitu ya, di antara dua kelompok ya. Maksudnya ucapan orang munafik berbuat kebaikan itu, kami ini ingin menjadi penengah ya, antara dua kelompok, yaitu dari kelompok orang beriman dan kelompok orang-orang yang kafir ya. Wa nastalihu ma'aha ulai wa haula ya, dan membuat perdamaian antara mereka ini ya. Kama qala Muhammad ibnu Ishaq ya, sebagaimana Muhammad ibnu Ishaq berkata ya, an Muhammad bin Abi Muhammad, dari Muhammad bin Abi Muhammad, an Ikrimata, dari Ikrimah ya. Aus Sa'id ya, Aus Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair ya, atau Sa'id bin Jubair, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu, janganlah kalian berbuat kerusakan, fil ardi, di muka bumi, qalu, mereka berkata, innama nahnu muslihun ya, sesungguhnya kami ini hanyalah orang-orang yang ingin berbuat kebaikan, atau maksudnya innama nuridul islaha ya, bainal fariqaini minal mu'minina ya wa ahlil kitabi ya. Jadi mereka itu beranggapan kami ini ingin kebaikan, ingin perdamaian di antara dua kelompok, di antara yaitu antara orang yang beriman dengan ahli kitab. Kita lihat tafsir di ayat ke-12-nya. Ya. Yaqulu, ia berkata, ala inna hadzal ladzi ya'tamidunahu wa yaz'umuna annahu islahun huwa ainul fasad ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya apa yang mereka sandarkan, apa yang mereka sangkakan bahwa itu adalah kebaikan ya, sesungguhnya itulah sumber kerusakannya gitu ya. Sumber kerusakannya. Jadi
apa kita bilang seperti musuh dalam selimut atau serigala berbulu domba begitu ya. Jadi mereka sebenarnya dari pihak sana ya, tapi berlaga gitu ya, berlaga seperti orang yang baik gitu ya, seperti orang yang baik ya. Padahal di sini huwa ainul fasadi, itulah sebenarnya sumber masalahnya. Walakin min jahlihim ya, walakin min jahlihim, akan tetapi karena kebodohan mereka, la yasuruna bikaunihi fasadan ya, mereka tidak merasa bahwa itulah yang dimaksud dengan kerusakan ya. Jadi memang dampak ya yang dihasilkan oleh orang-orang munafik itu sangat-sangat besar ya, sangat berat seperti itu ya. Jadi di dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12 ini masih ya, kita masih membahas tentang seputar perbuatan atau perlakuan atau sifat orang-orang munafik ya. Hatta tadi ya, sampai kalau disampaikan kepada mereka jangan berbuat kerusakan dengan bermaksiat di muka bumi ya, mereka akan mengatakan enggak, kami sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan ya. Nih, jadi diperhatikan baik-baik ya. Jadi jangan sampai sifat ini ada pada diri kita. Ingat, yang dimaksud dengan kerusakan dalam ayat ini adalah kemaksiatan ya, ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kalau kita melakukan kemaksiatan atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala lalu diingatkan jangan begitu, jangan begini dan lain-lain, maka terima ya, kita terima, kita berubah ya, bukan justru kita mengatakan sebaik enggak, ini saya berbuat demikian, ini justru untuk kebaikan, dalam rangka kebaikan. Kalau sudah jelas misalnya hal itu sesuatu yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya ya, meskipun secara kasat mata terlihat baik ya, sebaiknya ditinggalkan. Kalau Allah sudah melarang A, Rasul sudah melarang A ya, Allah memerintahkan B, Rasul memerintahkan B ya, lalu ada seseorang yang ingin mengamalkan sebaliknya dengan alasan apapun, dengan penjelasan sebaik apapun, maka sebaiknya dihindari ya, karena dikhawatirkan akan masuk kepada sifat-sifat orang munafik ya, di mana mereka dengan gamblang sudah jelas-jelas ingin menyalahi perintah Allah, tapi mereka tetap mengatakan sesungguhnya kami ingin berbuat kemaslahatan atau kebaikan, wal iyadzu billah wa na'udzubillah min hadhihi sifah ya, kita berlindung dari sifat-sifat demikian. Taib ya, ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita cukupkan ya pembahasan program kita petik yang ke-34 hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya, baik di dunia dan terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kami tutup dengan penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.